Masyarakatan. Yang terhormat Ibu Sri Indi Astuti selaku Kepala Sekolah dan Mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Sumber 2, dan yang berbahagia peserta seminar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dianti Rahayu yang akan memandu acara seminar pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dari Bapak. Kedua, Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, kegiatan inti, yaitu penyampaian materi seminar. Yang kelima, umpan balik dari mentor, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama kita buka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kebijakan masing-masing. Berdoa untuk semua. Berdoa selesai. Saya mohon Ibu berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Sugeng. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Ibu Sri Indi Astuti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Magister Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rauf S selaku narasumber kegiatan seminar. Yang kami banggakan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD
Negeri Sumber 2 selaku peserta seminar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini di SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta dalam rangka kegiatan seminar. Atas nama seluruh keluarga SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta, kami dengan rasa hormat dan bangga mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Merupakan suatu kehormatan bagi kami diberi kesempatan menjadi peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kegiatan ini merupakan kegiatan penting yang menjadi salah satu fase perjalanan karir dari Bapak Muhammad Amin Rais selaku aparatur sipil negara. Maaf bertambahnya. Nah, kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani sebagai abdi negara. Kami yakin nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Saya yakin bahwa nilai ini sudah diinternalisasi selama masa orientasi ini. Maka pada pagi hari ini merupakan momen yang sangat berharga sebagai pembuktian dan pemahaman dari nilai-nilai tersebut melalui seminar hasil laporan. Bapak Ibu yang berbahagia, seminar ini bukan sekedar pemenuhan kewajiban, melainkan panggung untuk menunjukkan komitmen awal dalam mengabdikan diri sebagai untuk kemajuan Kota Surakarta. Gagasan, rencana, aksi, dan pemahaman yang sudah Bapak Ibu pahami akan dipresentasikan hari ini sebagai cerminan dari semangat baru yang akan dibawa ke unit kerja. Sebagai institusi pendidikan, PNS dan P3K memiliki tugas yang sama untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan etika kepada generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kami merasa sangat selaras dengan semangat kegiatan seminar ini. Kami berharap semoga seminar ini dapat berjalan dengan lancar, produktif, dan menghasilkan laporan terbaik yang akan menjadi bekal berharga dalam pengabdian Bapak dan Ibu semua. Selain itu, diharapkan seminar ini dapat memberi manfaat bagi seluruh Bapak Ibu PNS pula. Diharapkan semangat untuk melayani dan berorientasi serta berinovasi akan terus menyala dalam setiap langkah. Akhir kata, sebelum kami tutup, kami bacakan sebuah pantun. Makan nasi pakai kerupuk. Selain kerupuk, ada tempe pula. Semangat P3K terus dipupuk, mewujudkan ASN yang berakhlak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan, Bapak Ibu yang berbahagia.
itu kepada Bapak Muhammad Rais F. Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah sekaligus mentor saya, Ibu Sri Indi Astuti. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi perintah bagi P3K di Dinas Pendidikan Perintah Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin menyampaikan laporan orientasi saya yang berjudul penerapan strategi habit action learning untuk meningkatkan pembiasaan dan kemampuan bacaan sholat di SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta, khususnya kelas 4, 5, dan 6 yang dibimbing oleh mentor sekaligus kepala sekolah Ibu Sri Indi Astuti SPDSD Indonesia. Latar belakang orientasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi perintah paling lambat 1 tahun 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Orientasi ini dilaksanakan hanya 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi perintah Kota Surakarta ini sebagai bekal dasar bagi peserta P3K. Maksud kegiatan orientasi guru fungsional P3K dimaksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan kode etik pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam pencapaian visi misi organisasi yang bertujuan 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Waktu pelaksanaannya ini, orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi perintah Kota Surakarta dilaksanakan selama 28 hari, dimulai tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025 untuk angkatan 2. Kemudian bertempat orientasi P3K dilaksanakan di unit kerja masing-masing peserta, yaitu di SDN Sumber 2 Kota Surakarta yang beralamatkan Jalan Raden Suprapto nomor 29B, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian visi Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.
Nah ini SOTK atau struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di dinas daerah. Kemudian visi SD Negeri Sumber 2 yaitu terciptanya sekolah ramah anak, prima dalam prestasi, berbudi pekerti yang tinggi, bertanggung jawab, berkarakter pada budaya bangsa, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada intak serta intek. Kemudian misi dari SD Negeri Sumber 2 yang pertama, terbentuknya peserta didik yang berkepribadian, berakhlak mulia dan berbudaya. Yang kedua, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan membudidayakan kegiatan 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, serta sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang indah, aman, dan nyaman sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Kemudian yang keempat, mengembangkan potensi setiap individu agar memiliki prestasi sebagai bekal hidupnya. Yang kelima, mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan. Dan yang keenam, memberikan keterampilan pemanfaatan lahan untuk penghijauan. Yang ketujuh, mewujudkan perilaku yang berjiwa Pancasila. Ini struktur organisasi di sekolah SD Negeri Sumber 2. Ya. Kepala sekolah dibantu guru kelas maupun karyawan berjumlah 12. Kemudian rencana kerja dan hasil kerja yang pertama di SD Negeri Sumber 2. Identifikasi isu yang pertama, masih banyak kesalahan dalam praktek ibadah, utamanya sholat pada peserta didik. Yang kedua, kurangnya kesadaran peserta didik dalam melaksanakan kewajiban yaitu sholat. Yang ketiga, kurang pahamnya peserta didik pada makna nilai setiap kegiatan ibadah, utamanya kegiatan sholat. Dan isi yang diangkat, masih kurangnya keaktifan peserta didik dalam praktek terutama bacaan ibadah sholat di SD Negeri Sumber 2, khususnya kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan gagasan yang saya angkat yaitu penerapan strategi habituation learning untuk meningkatkan pembiasaan dan kemampuan bacaan sholat di SD Negeri Sumber 2. Kemudian rencana kerja dan hasil kerja yang pertama, menyusun jadwal kegiatan praktek ibadah peserta didik. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan jadwal dan kegiatan ibadah peserta didik. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru tentang adanya jadwal kegiatan praktek ibadah peserta didik. Yang ketiga, menyusun jadwal. Kemudian hasilnya untuk adanya masukan atau saran mentor tentang penyusunan jadwal kegiatan praktek ibadah. Yang kedua, tersedia jadwal. Kemudian kontribusi terhadap visi misi yang ini tersedianya jadwal praktek ibadah yang selaras dalam visi misi sekolah, yaitu menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan membudidayakan kegiatan 7S. Kemudian pembinaan peserta didik terkait praktek ibadah. Pembinaan peserta didik untuk praktek ibadah saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama masih sama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait jadwal dan praktek ibadah. Yang kedua, menyampaikan informasi akan pentingnya praktek ibadah kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, pembinaan kepada peserta didik terkait praktek ibadah. Kemudian yang keempat, menentukan tugas pelaksanaan praktek ibadah. Kemudian hasilnya tersedianya jadwal. Kemudian yang kedua, penugasan belajar berupa laporan kegiatan ibadah ketika di rumah. Kontribusi terhadap visi misi ini sama ya. Tersedianya jadwal praktek ibadah diharapkan masih selaras dalam visi misi sekolah, yaitu menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan membudidayakan kegiatan 7S tadi. Kemudian mensosialisasikan jadwal kegiatan praktek kepada peserta didik.
Kegiatannya sosialisasi jadwal kegiatan kepada peserta didik. Kemudian tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan jadwal. Yang kedua, himbauan dari guru PAI untuk kegiatan melaksanakan praktek ibadah baik di rumah maupun di rumah. Kemudian hasil penugasan ini di langkah sebelumnya dan tersedia jadwal yang tersusun. Kontribusi terhadap misi ini dapat terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang keempat, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan praktek ibadah. Pelaksanaan dalam tahapan kegiatan ini melaksanakan praktek ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengawasan dalam kegiatan praktek ibadah peserta didik. Kemudian hasilnya adanya kegiatan pembiasaan ibadah sholat peserta didik, baik sholat duha maupun sholat duhur berjamaah. Kemudian kontribusi terhadap visi, yaitu tersedia jadwal tadi dan pelaksanaan itu dapat selaras dengan visi-misi sekolah yang menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan membudayakan kegiatan 7S. Dan yang kelima, ini tahapan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan ibadah. Itu pemberian nilai yang pertama dan laporan yang telah dibuat peserta didik tentang kemampuan bacaan. Jadi sudah hafal sampai tahapan mana itu ada evaluasinya. Ya, kemudian penguasaan pelaksanaan praktek ibadah. Hasilnya adanya kegiatan pembiasaan ibadah sholat bagi peserta didik, diharapkan anak-anak bisa menghafalkan bacaan sholat dengan lancar dan baik, dan gerakannya juga bisa lancar. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, tersedia jadwal praktek ibadah yang selaras dalam visi misi ini, yaitu menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan membudayakan kegiatan 7S tadi. Nah, kemudian rencana kinerja menengah tahun pertama itu membuat jadwal praktek ibadah dan pengawasan praktek ibadah. Kemudian dihasilkannya tersedianya jadwal dan laporan kegiatan ibadah peserta didik. Kemudian tahun kedua, menambah kegiatan lain dalam kegiatan praktek selain wudhu dan sholat ketika di kelas bisa mengasih materi. Ya. Kemudian hasilnya peserta didik semakin rajin dan terbiasa melaksanakan praktek-praktek ibadah terutama sholat. Kemudian tahun ketiga, memberikan nasihat-nasihat akan peningkatan melaksanakan ibadah kepada peserta didik. Hasilnya peserta didik semakin semangat dan memahami akan pentingnya melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat wajib. Dan tahun keempat, pemberian reward atau hadiah kepada peserta didik atas meningkatnya praktek ibadah. Kemudian peserta didik semakin semangat dan memahami akan pentingnya melaksanakan ibadah sholat. Kemudian dari kontribusi terhadap visi-misi organisasi di sekolah itu adanya peningkatan praktek ibadah peserta didik yang selaras dalam melaksanakan visi misi SD Negeri Sumber 2, yaitu menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan membudayakan kegiatan 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, semangat serta sepenuh hati. Kemudian yang terakhir, dari kurangnya keaktifan peserta didik ini dalam melaksanakan ibadah sholat, maka saya membuat kegiatan berupa pembiasaan sholat duha, sholat berjamaah, sholat duhur, untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam melaksanakan dan menghafalkan bacaan sholat baik di sekolah ataupun di rumah pada peserta didik masing-masing. Harapannya akan menjadi peserta didik yang sesuai dengan visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya, modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, dan berkontribusi terhadap misi sekolah, yaitu menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan membudayakan kegiatan 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, semangat serta sepenuh hati. Itu tadi ya Bapak Ibu guru, sedikit laporan
kegiatan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian hasil yang sudah dipaparkan. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian umpan balik dari mentor. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Sri Indi Astuti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Magister Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ropis selaku narasumber seminar pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan umpan balik terkait dengan hasil seminar yang sudah dipaparkan. Tadi kita bersama sudah menyimak ya hasil laporan terkait orientasi yang sudah dilaksanakan Bapak Rois kurang lebih selama 1 bulan ya, sudah dilaksanakan 1 bulan mulai 16 Mei sampai dengan 16 Juni. Nah, terkait dengan orientasi ini beliau mengambil topik atau tema terkait dengan penerapan strategi habituation learning. Habituation learning itu pembelajaran yang menerapkan pembiasaan. Nah, terutama dikhususkan lagi pada kesempatan kali ini pembiasaan terkait dengan kemampuan bacaan sholat. Yang dilakukan Bapak Rois ini sudah sangat sesuai ya, selaras dengan visi sekolah terkait dengan budi pekerti luhur. Visi kami di sekolah yaitu terkait peningkatan budi pekerti. Ini salah satunya. Dan ini juga sudah diselaraskan dengan visi Kota Surakarta, terutama pada elemen tangguh. Tangguh dalam hal ini bukan hanya tangguh secara fisik, namun juga tangguh secara mental. Nah, salah satunya dengan pembiasaan sholat bagi yang beragama Muslim. Kebetulan Bapak Rois ini kan guru agama Islam. Jadi terkait dengan pembiasaan sholat ini, ada suatu ayat yang menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, dan diharapkan dengan pembiasaan ini anak-anak bisa berperilaku lebih baik apabila sholat itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, caranya dengan melalui pembiasaan ini, apabila sholat yang dilaksanakan di sekolah melalui pembiasaan, misalnya melalui sholat duha ataupun sholat duhur berjamaah, nanti anak-anak akan mulai terbiasa untuk melakukan pembacaan di dalam sholat itu dengan baik. Mungkin ketika sholat bacaan rukuk belum hafal, dengan dilakukannya pembiasaan dan checking yang terus-menerus dari Pak Guru Agama, nanti bacaannya bisa lebih baik. Dan bagi anak-anak yang sudah mengetahui atau hafal bacaan sholatnya, bisa memaknai atau mengetahui makna dari bacaan-bacaan tersebut. Nah, dengan begitu nanti anak-anak bisa memiliki perilaku yang lebih baik. Nah, kebermanfaatan dari orientasi ini untuk Bapak Rois sendiri diharapkan melalui seminar ini Bapak Rois juga semakin dapat meningkatkan karakter murid, kemudian dalam
pribadi juga lebih memiliki beberapa penilaian yang diutamakan dalam orientasi, antara lain terkait sikap, bagaimana memiliki perilaku yang lebih persuasif kepada peserta didik. Jadi tindakan-tindakan kita sebagai pendidik itu lebih persuasif dalam artian mengajak, ya, lebih bersifat ajakan, bukan berupa ancaman. Kok nggak rasul tak hukum, ya, bukan seperti itu, tapi lebih ke arah hal-hal yang positif, ajakan, ya, diberikan hal-hal yang bermakna positif. Kemudian terkait dengan pengenalan nilai etika pada rekan-rekan pendidik yang lain, bisa memberikan dampak positif bagi rekan-rekan di lingkungan kerjanya. Rekan-rekan juga diajak untuk mengkoordinasikan anak-anak sehingga bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan baik. Nah, terkait dengan seminar ini, konten atau materinya sudah sangat bagus, ya Bapak Ibu, karena sangat mendukung visi misi di sekolah kita, baik terkait dengan kualitas kontennya maupun dengan tata bahasanya. Nah, kemudian terkait dengan laporannya sudah sesuai dengan yang diseminarkan hari ini. Semoga seminar hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan. Terkait dengan penyelesaian isu, terkait dengan pembiasaan dan kemampuan bacaan sholat ini, diharapkan dari penyelesaian yang hari ini bukan final, tetapi terus ditindaklanjuti untuk peningkatan dari karakter anak didik kita ke depannya, supaya semuanya bisa memiliki kemampuan dalam hal bacaan sholatnya. Saya yakin di antara 167 anak didik kita pasti masih ada yang belum hafal bacaan sholat. Maka yang sebagian kecil yang belum mengetahui bacaan sholat ini, mari terus kita bimbing, kita bina, sehingga anak-anak bisa memiliki kemampuan sama dengan yang lainnya. Dan ini tak luput dari bantuan rekan-rekan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, sehingga pencapaian visi misi sekolah kita dapat terwujud. Sekian umpan balik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk umpan balik yang sudah dipaparkan oleh Ibu Windy. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Windy boleh menjadikan kebaikan untuk Bapak Rois ke depannya, menjadi ASN yang berakhlak begitu, yang hadirin yang berbahagia. Dengan berakhirnya disampaikan yang pada tadi, berarti sudah tiba saatnya kita memasuki penghujung acara, yaitu penutup. Untuk itu kita akan menutup kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta, dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu acara pada pagi hari ini terselip kesalahan dalam pengucapan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.